kebiasaan bermain ke sana kemari, dan bergereja itu menjadi pilihan nomor 2. Yang penting suasana happy, semuanya senang dan sehat. Kalau ada kesempatan ya bergereja. Waktu saya kecil kalau nggak dioyak-oyak sekolah minggu ya saya nonton unyil atau pergi kemana. Jadi kewajiban berdoa, ada hubungan khusus dengan Tuhan itu tidak terlihat dalam hidup saya pada saat saya masih kecil. Saya beragama Kristen ini selalu dipanggil Yahudi di sekolah. Cuman karena keterbatasan cara berpikir saya, kelemahan saya tadi, buli-buli itu tidak bisa merasuk ke otak dan hati saya. Jadi sampai saat ini pun saya tidak pernah merasakan dendam sama orang-orang yang sudah pernah ngata-ngatain saya, karena dulu memang tell me dan saya bangga pernah tell me gitu ya. Shalom, perkenalkan nama saya Rio Paulus Indoarsono. Saya adalah jemaat warga Gereja Embarukmo yang berdomisili di wilayah 2 di area Demangan, Yogyakarta. Saya berprofesi sebagai pemandu wisata profesional dan mengelola sebuah travel agent dari rumah dan beberapa usaha yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita yang semoga bisa membuat kita semua dikuatkan dalam berjemaat dan bergereja. Pada masa kecil saya tumbuh di dalam sebuah keluarga yang sangat biasa, dalam arti bahwa saya dididik seperti teman-teman di kampung saya yang kebiasaan bermain ke sana kemari, dan bergereja itu menjadi pilihan nomor 2. Yang penting suasana happy, semuanya senang dan sehat. Kalau ada kesempatan ya bergereja. Saya dididik oleh kakek dan nenek saya dari saya masih sangat kecil sampai di usia 30 tahun. Dan di sana saya tidak ada paksaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah. Jadi saya merasa bebas kalau minggu itu, kalau waktu saya kecil kalau nggak dioyak-oyak sekolah minggu ya saya nonton unyil atau pergi kemana. Jadi kewajiban berdoa, ada hubungan khusus dengan Tuhan itu tidak terlihat dalam hidup saya pada saat saya masih kecil. Dan saya juga mengalami beberapa kelemahan fisik, seperti saya memiliki sinus yang membuat saya selalu mengantuk, lalu mata saya yang minus. Itu sudah menjadi kelemahan buat saya ketika saya harus berada di sekolah, bergereja. Di gereja pun saya selalu tertidur. Jadi kalau bangun-bangun itu udah pengakuan iman, terus menerima berkat itu saya baru bangun gitu, karena saya sangat lambat merespon apa yang ada di sekitar saya. Begitu juga waktu saya masih duduk di SMP, ketika itu terjadi konflik perang gitu, terus antara Israel sama sekutu sama Irak,
itu saya jadi bahan bully di sekolah karena saya beragama Kristen ini selalu dipanggil Yahudi di sekolah. Cuman karena keterbatasan cara berpikir saya, kelemahan saya tadi, bully-bully itu tidak bisa merasuk ke otak dan hati saya. Jadi sampai saat ini pun saya tidak pernah merasakan dendam sama orang-orang yang sudah pernah ngata-ngatain saya, karena dulu memang tell me, dan saya bangga pernah tell me gitu ya. Jadi dulu di sekolah itu selalu ranking 10 ke bawah gitu. 10 ke bawah itu ya 11 sampai sekian itu menurut saya sudah oke-oke aja, karena tidak mengganggu saya bisa belajar dengan wajar gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya mengalami kesembuhan yang ajaib gitu. Menurut saya itu sangat ajaib, karena tiba-tiba mata minus saya hilang. Saking senangnya kacamata saya buang, terus sinus saya juga diobati dengan cara-cara yang non medis yang membuat saya dengan dengan ramuan tradisional yang membuat saya bisa, kemudian mata saya bisa melihat dengan sangat terang, berpikir dengan sangat lebih baik. Lalu saya sangat bersyukur karena ternyata sampai di usia 30-an itu saya baru merasakan bahwa apa yang saya rasakan dulu sebagai kelemahan, sudah tell me ya, diece diem aja, tidak berani membalas, terus saya tidak bisa menelan pil karena pahit menurut saya, dan itu selalu keluar terus. Nah, setelah di usia-usia mulai dewasa itu saya baru menyadari bahwa itu ternyata menjadi perisai buat saya. Saya sudah disiapkan perisai gitu, supaya masa muda saya itu saya tidak mengalami hal-hal yang merugikan. Misalnya saya dulu bisa menelan pil, di saat-saat saya masih di usia-usia 25-an itu, zaman-zaman pil koplo dan ekstasi itu sangat mudah didapatkan. Saya bisa saja menjadi pecandu saat itu ya, kalau saya bisa menelan pil. Karena kelemahan-kelemahan saya itu saya dihindarkan. Lalu dengan keterbatasan saya menyerap omongan orang-orang sekitar saya, orang-orang yang mengejek saya itu, saya berpikir bahwa dulu kalau saya jadi orang yang punya kesehatan yang normal, saya akan jadi orang yang sangat pendendam, sakit hati, dan suatu saat akan membalas. Gitu. Saya bersyukur bahwa saya menyadari kelemahan saya itu zaman dulu itu ternyata memang sudah didesain oleh Tuhan supaya saya jadi orang yang seperti sekarang ini. Masa kecil saya tidak pernah sakit hati dengan orang-orang yang menghina saya, mengatain saya Yahudi. Itu hampir seluruh kelas karena kami berbeda ya. Wah, Yahudi itu Yahudi ke apa toh, karena saya nggak tahu apa-apa, karena saya rada bodoh gitu ya. Yahudi ke apa sih? Itu lewat-lewat gitu aja. Saya lihat, saya tertawain aja orang-orang yang begitu. Dan sampai sekarang akhirnya saya merasa rilis gitu. Nah, saudara-saudara terkasih, dari yang terjadi itu saya mendapat sebuah pencerahan ketika Tuhan sepertinya tahu ya, Rio iki anak yang nek baca Alkitab nggak nyampe deh. Makanya langsung saya disuguhi kejadian-kejadian nyata di depan saya. Nih tak kasih LCD gede banget, hal-hal yang real di depan saya supaya saya bisa berpikir mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang harus saya lakukan, bagaimana saya harus bersikap jika ada sebuah kejadian. Nyo, kamu nggak usah baca Alkitab, langsung tak kasih nih. Nyo, supaya saya bisa memahami apa yang sedang terjadi di sekitar saya. Yang dari kecilnya saya itu lemot, sekarang saya dibuka. Mata saya dibuka supaya saya bisa melihat dengan hati, lalu cara berpikir saya dirubah. Dulu saya orang yang karena sinus dan susah berpikir itu, saya terlihat dablek ya.
orang ngomong apa gitu saya nggak pernah bisa mencerna dengan baik. Jadi dipanggil saya itu ndablek. Rio Bambung saya disebut begitu. Karena kalau ditanya, Rio kamu besok, kemarin kita janjian gini kan? Hah? Apa? Jadi seperti orang yang kurang gitu, kurang gizi ya. Nah, dari situ terus saya dibuka. Nih, dulu matamu kurang jelas nih, sekarang tak kasih. Lihatlah apa yang di sekitarmu. Rasakan dan bersikap seperti apa kamu. Nih, dulu yang telingamu kurang bisa mencerna, mendengar dengan baik. Nih ada masalah-masalah seperti ini, sediakan telingamu untuk mendengar. Sering berjalannya waktu, akhirnya saya merasa Tuhan mengirim saya ke beberapa tempat untuk menggunakan telinga saya saja. Saya bisa menggunakan telinga saya hanya untuk mendengar. Saya ditempatkan di tempat-tempat orang-orang yang memiliki banyak sekali masalah hidup, dari yang mau mengakhiri hidup sampai yang berbagai masalah yang sangat rumit, dan saya hanya perlu memasang telinga dan mendengar dan tidak memberi nasihat, karena yang diperlukan dari saya hanya saya ada di situ dan mendengar sampai cerita selesai. Dan itu terjadi bertahun-tahun sampai akhirnya saya merasa capek. Loh Tuhan, kok saya cuma suruh dengar, saya pengen ngomong gitu, nggak bisa. Kamu nggak bisa ngomong karena kamu bukan ahli di situ. Saya seperti mendengar Tuhan berbicara seperti itu. Kamu hanya cukup duduk dan mendengar, lalu cermati apakah kamu harus mengalami kejadian seperti ini. Kalau ada orang sedang dalam depresi, bagaimana kamu bersikap, bagaimana kamu memperlakukan orang supaya tidak mengalami hal-hal seperti itu. Lalu akhirnya semuanya semakin bertumbuh dan seiring berjalannya waktu, saya semakin menyadari bahwa semua hal yang sudah pernah terjadi itu memang sudah ditata ya. Sudah ditata. Dan itu saya baru menyadari loh. Di 10 tahun terakhir ini saya baru menyadari bahwa banyak hal yang sudah disiapkan di balik kelemahan kita itu, kita banyak sekali penguatan yang nanti di masa depan, entah saya di umur keberapa, saya akan lebih menemukan penguatan yang saya dapat dari orang-orang di sekitar saya, dari kejadian-kejadian di sekitar saya. Saudara-saudara terkasih, itu tadi cerita singkat saya yang saya pikir bahwa kita semua bisa menyadari bahwa di balik semua yang tidak enak di masa sekarang atau di masa lalu, Tuhan itu sudah siapkan sesuatu yang bisa membuat kita lebih kuat. Karena kita dilatih mental kita menjadi seorang pemanggul salib. Sehingga apa yang sedang kita kerjakan sekarang, kerjakan dengan sebaik-baiknya, supaya kita menemukan jalan, menemukan suara, apa yang harus kita kerjakan selanjutnya, supaya jalan kita seturut, tidak terlempar jauh, tidak banyak mengeluh, tidak banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Harapan dari apa yang sudah saya sampaikan pada saat ini, dari berbagai cerita yang saya dengarkan, bahwa mari di dalam setiap kelemahan kita tidak menjadi seorang yang mudah terjatuh. Sepertinya sangat klise dan mudah sekali diucapkan ya. Tapi saya bersaksi bahwa apa yang sudah terjadi, setiap hal kejatuhan itu punya efek yang besar karena akan menguatkan. Seperti kita belajar berlari, kaki kita semakin kuat. Demikian pula dengan bagaimana cara kita memberikan hati kita
kepada saudara-saudara sekitar kita yang membutuhkan untuk didengarkan, untuk diperhatikan, supaya kita bisa lebih banyak belajar. Di samping kita belajar dengan Alkitab, bergereja, tapi kita bisa secara real melihat apa yang sedang terjadi dan tahu bagaimana bersikap. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kesaksian saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Shalom.